Pemirsa yang berbahagia, bagaimana langkah kita, upaya kita ya agar kita sholatnya itu khusyuk. Ini menurut Imam Ghazali, seorang imam yang terkenal kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan upaya kita itu khusyuk antara lain, yang pertama, kalau kita mau sholat itu hudurul qalbi. Kita harus mengosongkan hati dari semua hal. Semua kosongkan. Jangan sampai kita mau sholat masih mikir jemuran ya. Nanti keluarnya jemuran ketika takbir lambung. Aduh, dian kayak berarti nanti jemuran saya basah. Ini belum bisa hudurul qalbi. Jadi kita harus konsentrasi betul. Maka saya berpikir sholat itu sebaiknya berjamaah. Jamaah sebaiknya. Kalau sendiri kadang-kadang melayang-layang pikir aja ya kelalen apa rakaatnya. Ya, sudah berapa rakaat saya itu. Walaupun dalam hal fikih karena ada aturannya. Bagaimana kalau lupa sudah 2 rakaat, apa sudah 3 rakaat, ada aturannya sih, tidak ada masalah ya. Cuma kemudian kalau kita jamaah minimal kita itu bisa ya apa itu bisa ingat, kita mau lalai imamnya beri komando Allahu Akbar, itu rukuk ternyata misalnya begitu. Nah ini yang pertama, kalau kita mau sholat upayakan sudah betul-betul kita kosongkan hati kita ya, kosongkan, jangan ada pikiran selain kita akan menghadap Allah. Ini kita latih bagaimana caranya ketika mau sembahyang kita sudah ada mikir apa-apa lagi. Semua yang ada di benak kita yang berkaitan khususnya pada duniawi kita tinggalkan. Namanya hudurul qalbi. Tidak ada yang tersisa kecuali nanti lafaz-lafaz sholat itu. Yang kedua at-tafahum. Ini penting. Kita upayakan kita itu memahami apa yang kita baca. Kalau ada dulu di daerah saya kiai di kampung itu bersama-sama dengan jamaahnya itu menghafalke. Usoli, kulo niat sholat gitu ya. Jadi kita harus tahu satu persatu terjemahannya lah gitu, memahami. Kalau kita baca usul itu apa artinya, itu kita kuasai ya, kita kuasai. Sampai kemudian Allahu Akbar itu artinya apa, kita kuasai itu. Kalau kita misalnya pakai doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, kita Fatihahnya ya tahu, baca surat yang pendek misalnya Qul Allah tahu artinya itu. Kemudian sujudnya, rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu apa sih artinya? Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduknya Rabbil firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sampai tahiyatnya ya, sampai kemudian salam itu kita kuasai. Karena apa? Ketika kita sholat itu setan itu wah, luar biasa godanya, itu menggoda ya, menggoda agar sholatnya itu tidak jadi, tidak khusyuk begitu. Tapi kalau kita berusaha memahami artinya, mudah-mudahanlah Allahu Akbar misalnya kita baca Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, langsung artinya ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini hati kita terus berurutan terus, setan tidak sempat masuk gitu loh. Kita tidak lalai. Jadi hati kita konsentrasi. Ya ketika kita membaca diiringi artinya, tahu artinya, setan tidak bisa masuk. Kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbil hamdi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah rabbana alhamdu. Ini terus. Ini upaya kita. Karena apa? Supaya tidak lalai, setan tidak masuk. Dengan at-tafahum tadi, memahami. Ya, nah ini kan kita kadang-kadang
Ini mulutnya ngomong tapi tidak tahu artinya, ya ngomong seperti ya terasa saja, tapi apa itu maksudnya? Kita buka lagi, kita belajar lagi, kita buka lagi. Oh, Allahu Akbar itu Allah Maha Agung. Tidak hanya sekedar itu, kita membayangkan Allah Maha Agung. Wah, saya kecil sekali ya kan ya. Kita tidak punya apa-apa gitu. Itu sampai nasalam itu memang tidak mudah. Setan terus berusaha masuk sela-sela kita itu. Nah, yang ketiga ta'zim. Kita pegang, kita punya rasa ta'zim bagaimana kita di hadapan zat yang Maha Agung. Kita di hadapan wali kota saja kita kan ta'zim itu ya kan mengagungkan, menghormati di hadapan Allah. Lebih sholat itu komunikasi. As-sholatu silatun bainar robbi wa abdihi. Sembahyang itu komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Kalau komunikasinya berkualitas, hidupnya akan berkualitas. Ya, kalau kita bagus komunikasinya dengan Allah, nanti kita mudah berkomunikasi dengan manusia juga, itu endingnya ke situ. Yang ketiga yaitu haibah, ada rasa takut. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita kristalisasikan dalam tubuh kita itu. Takut ya, ajrih, wedi ya, itu harus kita masukkan rasa itu. Jangan sampai sholatnya ngambang tidak jadi apa-apa. Tapi juga harus rojak, berharap. Karena Allah mengatakan jangan sampai kamu berputus asa. Yang kelima atau di rojak, yang terakhir haya, izin. Nah, izin, punya rasa izin ya. Nah, ini segmen terakhir ya. Terakhir saya harapkan nanti kita berusaha belajar supaya khusyuk, sholatnya khusyuk ya. Dan kita tentu nanti ada doa bagaimana sembahyang supaya khusyuk, banyak di kitab-kitab. Kita minta pada para ulama, minta doa khusyuk bagaimana. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.